Mulai ya. Mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Waalaikumsalam. kelompok 14 akan membawakan materi tentang Islam di Indonesia. Nah, kelompok kami terdiri dari saya sendiri, M. Syauqi Daifullah, dengan NIM 21016090, dan Azizah dengan NIM 21135059, dan Diva Khairunisa dengan NIM 21011242. Nah, dengan dosen pembimbing dan dengan dosen pengampu Rizky Syafril SH. Nah, untuk materi kali ini kami akan membawakan 2 poin. Nah, dua poin pembahasan. Yang pertama, sejarah ringkas masuknya Islam ke Indonesia, dan yang kedua, corak Islam di Indonesia. Nah, untuk kedua poin ini akan disampaikan oleh kedua rekan saya. Untuk poin pertama akan dijelaskan oleh Azizah, saudari Azizah. Kepada saudari Azizah kami persilahkan. Sejarah ringkas masuknya Islam ke Indonesia. Yang pertama, menurut teori Arab. Teori ini didukung oleh Craufful, Keizer, Niemann, De Hollander, J. C. van Leer, Thomas W. Arnold, Al-Attas, Hamka, Jaja Diningrat, Mukti Ali, dan tokoh yang paling gigih mempertahankan teori ini adalah Naquib Al-Attas. Teori ini menyatakan bahwa Islam datang ke Indonesia langsung dari Arab pada abad ke-7 sampai 8 Masehi. Hamka secara tegas menyatakan Islam datang ke Indonesia pada tahun 674 Masehi dibawa oleh pedagang-pedagang Arab. Salah seorang tokoh pendukung teori ini Buya Hamka. Menurut beliau, pedagang yang datang itu kemungkinan utusan Bani Umayyah. Ramainya perdagangan di Malaka bersamaan dengan 3 kerajaan besar, dinasti Tang di Cina, Sriwijaya abad ke-7 sampai 14, dan dinasti Umayyah 660 sampai 749. Yang kedua, menurut teori Gujarat India. Teori ini dikemukakan oleh Pojnapel. Menurutnya, orang-orang Arab yang bermazhab Syafi'i yang bermigrasi dan menetap di India yang kemudian membawa Islam ke Nusantara. Alasan Snok menyebutkan teori ini adalah yang pertama, kurangnya fakta yang menjelaskan peranan bangsa Arab dalam penyebaran Islam ke Indonesia. Yang kedua, hubungan dagang India-Indonesia telah lama terjalin. Dan yang ketiga, inskripsi tertua tentang Islam terdapat di Sumatera menunjukkan hubungan antara Sumatera dan Gujarat. Yang ketiga, teori Persia. Bukti yang diajukan teori ini adalah ditemukan pengaruh Persia dalam kehidupan masyarakat pada abad ke-11. Bukti-bukti tersebut mengacu pada pengaruh bahasa. Ini dapat dilihat dari bahasa Arab yang digunakan masyarakat Indonesia. Teori ini menitik beratkan tinjauannya kepada budaya yang hidup di kalangan masyarakat Islam Indonesia, yang memiliki kesamaan dengan India atau Gujarat. Yang pertama, adanya peringatan 10 Muharram sebagai hari Asyura, yang dikenal sebagai hari peringatan orang Syiah atas terbunuhnya Husain bin Ali bin Abi Muthalib. Yang kedua, adanya kesamaan ajaran antara Syekh Siti Jenar dengan ajaran Sufi Iran Al-Hallaj. Yang ketiga, penggunaan istilah bahasa Iran dalam pengajian Quran tingkat awal dalam sistem mengeja huruf Arab untuk tanda-tanda huruf harakah. Yang keempat, nisan pada makam Malikus Saleh tahun 1297 dan makam Malik Ibrahim tahun 1419 di Gresik. Yang kelima, pengakuan umat Islam Indonesia terhadap mazhab Syafi'i sebagai mazhab yang paling utama di daerah Malabar. Selanjutnya, teori Cina. Menurut teori ini, Islam datang ke Indonesia dibawa oleh pedagang-pedagang Muslim Cina melalui jalur perdagangan pada abad ke-7 hingga 8 Masehi. Adapun tempat yang pertama didatangi adalah daerah Sumatera. Kondisi ini dapat dipahami karena selain Islam di Cina datang lebih awal, tak hanya itu, juga lebih berkembang. Ini dibuktikan dengan data sejarah yang menyebutkan abad ke-7, Guangzhou sudah memiliki Masjid Huazinzi, sementara di Indonesia baru ditemukan makam-makam individu atau interaksi utusan dagang. Teori ini menjadi lemah karena tidak ditemukan satupun tanda tentang kehadiran masyarakat Cina di zaman Lobu Tua, Barus, meski banyak ditemukan keramik Cina. Yang
Selanjutnya teori Turki. Teori perkembangan ini diajukan oleh Martin van Bruinesan. Menurutnya, selain orang Arab dan Cina, orang Indonesia juga menerima Islam dari orang-orang Kurdi dari Turki. Alasan yang diajukannya adalah yang pertama, banyak ulama Kurdi yang berperan aktif dalam dakwah Islam di Indonesia. Yang kedua, kitab karangan ulama Kurdi menjadikan rujukan yang berpengaruh luas. Yang ketiga, pengaruh ulama Ibrahim Al-Qurani, seorang ulama Turki Indonesia melalui tarekat Syatariah. Yang keempat, tradisi Barzanji populer di Indonesia. Pada hakikatnya, teori-teori tentang masuknya Islam ke Indonesia memiliki keunggulan dan keterbatasan. Tidak ada teori yang baku dan pasti. Pendapat ini disandarkan pada pendapat Az-Zumardi Azra yang mengatakan sesungguhnya kedatangan Islam ke Indonesia datang dalam kompleksitas, yaitu tidak berasal dari satu tempat, peran kelompok tunggal, dan tidak dalam waktu yang sama. Oke, terima kasih kepada Saudara Zizah. Dan untuk selanjutnya, materi kedua akan disampaikan oleh Diva Khairunisa. Kepada Saudari Diva Khairunisa, kami persilahkan. Yang pertama, akidah. Dalam Islam, dasar akhlak adalah Al-Quran dan hadis. Kedua sumber tersebut menjadi landasan dan sumber ajaran Islam secara keseluruhan. Sebagai pola hidup dan menetapkan mana yang baik dan mana yang buruk. Sehingga salah satu tugas Nabi Muhammad SAW diutus Allah Subhanahu wa taala adalah untuk memperbaiki akhlak manusia. Hadis riwayat Baihaqi dan Abu Hurairah berbunyi. Dari Abu Hurairah, ia berkata, Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya aku diutus untuk menyempurnakan akhlak manusia. Dengan demikian, Nabi Muhammad bertugas menyampaikan risalahnya kepada seluruh umatnya, serta berkewajiban memperbaiki budi pekerti sehingga umatnya menjadi manusia yang berakhlakul karimah. Atas dasar tersebut, maka kedudukan akhlak dalam kehidupan manusia menempati tempat yang sangat penting, baik sebagai individu maupun sebagai anggota masyarakat. Jatuh bangunnya suatu bangsa tergantung pada akhlaknya. Apabila akhlaknya baik, maka akan sejahteralah bangsa tersebut. Sebaliknya, apabila akhlaknya buruk, maka rusaklah bangsa tersebut. Sehubungan dengan hal ini, Rahmat Jantika mengemukakan seorang yang berakhlak karimah selalu melaksanakan kewajibannya, memberikan hal yang harus diberikan kepada yang berhak. Perbuatan ini dilakukan dengan memenuhi kewajiban terhadap diri sendiri, terhadap Tuhannya, sesama manusia, dan makhluk-makhluk lainnya selain manusia. Ajaran Islam sangat mengutamakan akhlak al-karimah, yakni akhlak yang sesuai dengan tuntutan dan tuntutan syariah Islam. Akhlak yang sesuai dengan tuntutan syariah Islam. Berdasarkan pembahasan di atas, maka penulis berkesimpulan bahwa akhlak dan Islam mempunyai banyak dimensi yang mengatur pola hubungan manusia, tidak hanya sesama manusia, akan tetapi dengan khalik dan alam sekitarnya. Yang kedua, syariah. Syariah secara Islam dapat diartikan sebagai suatu sistem atau aturan yang bisa jadi mengatur hubungan antara manusia dengan Allah atau hubungan manusia dengan manusia. Menurutnya, syariah adalah jika terdapat teks yang tidak multitafsir dari Al-Quran, hadis, takrir, Nabi Muhammad SAW, serta para sahabat, tabi'in, ataupun konsensus ulama. Artinya syariah dapat bersumber dari hal-hal tersebut yang dapat diaplikasikan secara langsung. Semisal perintah sholat atau hal-hal yang menyangkut akidah, muamalah, ibadah, dan akhlak. Namun syariah sendiri juga dapat
namun syariah sendiri juga dapat perkembangannya diklasifikasikan berdasarkan perkembangan zaman yang ada. Syariah bagi umat Muslim sangat familiar sebab Allah Subhanahu wa taala telah mengabadikan keberadaan syariah bagi umat Muslim dan Al-Qur'an. Untuk itu, hukum syariah dengan ilmu fikih di Indonesia saling berkaitan. Apalagi masyarakat Muslim Indonesia mayoritas menganut aliran mazhab Syafi'i, sehingga penerapan keduanya sangat dibutuhkan. Inti dari dakwah yang ketiga, tasawuf. Inti dari dakwah adalah amar ma'ruf nahi mungkar, sedangkan tujuan dakwah mengajak manusia ke jalan Tuhan sebagaimana dalam surat An-Nahl ayat 125. Tasawuf mengajak manusia untuk selalu berusaha membersihkan jasmani dan rohani agar dapat berhubungan langsung dengan Allah dan dapat berada sedekat mungkin dengan Allah, sehingga wujud rasa cinta kepada Allah sehingga selalu ingin bertemu dengan yang dicintainya, sebagaimana dalam konsep mahabbah. Proses pembersihan diri manusia dilakukan dengan meluapkan sifat yang tercela dan mengisi sifat yang terpuji. Ajaran tasawuf titik beratnya pada tingkah laku manusia. Maka tasawuf disebut juga dengan aliran akhlak dan moral. Dan akhlak yang ingin diwujudkan adalah dengan meniru sifat Tuhan, sebagaimana dalam ajaran fana dan baka. Begitu pula dengan ajaran paham tasawuf lainnya. Dakwah Islam melalui ajaran tasawuf cukup mudah diterima oleh masyarakat, karena inti dari tasawuf adalah mementingkan pembinaan moral yang penuh dengan kelembutan, kebersamaan, dan kepedulian kepada sesama makhluk serta sesuai dengan kebutuhan manusia dan jasmani, baik rohani, sehingga dapat memberi manfaat dan solusi pada problema yang dihadapi manusia. 4. Kontribusi Islam di Indonesia dalam kehidupan berbangsa dan bernegara Islam di Minangkabau. Kearifan lokal atau local wisdom telah membentuk nilai-nilai sosial yang menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari ke masyarakat Indonesia. Kearifan lokal biasanya mencakup semua unsur kebudayaan manusia, yang mencakup sistem religi, bahasa, ekonomi, teknologi, pendidikan, dan organisasi sosial, dan kesenian. Kearifan lokal bermula dari ide atau gagasan yang kemudian diaplikasikan dalam tahapan praktik dan menciptakan material kebudayaan. Ia akan terus berkembang sesuai dengan perkembangan zaman, intensitas pergaulan sosial, dan enkulturasi sosial budaya. Budaya dan kearifan lokal adalah gagasan setempat yang bersifat bijaksana, penuh kearifan, bernilai baik, yang tentram dan diikuti oleh anggota masyarakatnya. Budaya dan kearifan lokal adalah gagasan setempat yang bersifat bijaksana, penuh kearifan, bernilai baik, dan tentram, dan diikuti oleh anggota masyarakatnya. Gagasan yang bernilai baik kemudian menjadi kebenaran yang mentradisi dan diakui oleh masyarakat merupakan prinsip dasar dari semua agama, wabil khusus agama Islam. Manusia adalah pelaku dan pencipta budaya dan kearifan, karena hakikat dari manusia itu sendiri adalah pandangan Al-Quran atau Alkitab terbangun dari jasad dan ruh. Dari penjelasan tersebut dapat diketahui titik temu antara nilai agama dan budaya dan kearifan lokal. Menurut pandangan Ali Syahbana, mengatakan bahwa sebenarnya budaya hanya satu, yaitu kebudayaan manusia. Budaya Islam adalah budaya umat manusia. Ada tidaknya nilai Islam dalam sebuah budaya dan peradaban dapat diukur dari sisi kearifan lokal masyarakat setempat. Terdapat budaya dan kearifan lokal masyarakat Minangkabau. Nah, itu tadi dua poin yang telah kami sampaikan. Adapun kesimpulannya yang bisa saya tarik adalah ada beberapa teori tentang masuknya Islam di Indonesia, seperti teori Arab, teori Gujarat India, teori Persia, teori Cina, dan teori Turki. Keberagaman teori ini dikarenakan Islam tidak berasal dari satu tempat atau negara yang sama,
dan tidak juga dibawa oleh satu kelompok pada waktu yang bersamaan. Tidak ada teori yang baku dan pasti, oleh karena itu teori-teori tersebut memiliki keunggulan dan keterbatasannya masing-masing. Dalam Islam, dan yang kedua yang bisa saya tarik, dalam Islam dasar akhlak adalah Al-Quran dan hadis. Kedua sumber tersebut menjadi landasan dan sumber ajaran Islam secara keseluruhan sebagai pola hidup dan menetapkan mana yang baik dan mana yang buruk. Adapun syariah secara istilah dapat diartikan sebagai suatu sistem atau aturan yang bisa jadi mengatur hubungan antara manusia dengan Allah atau hubungan manusia dengan manusia. Maka dari sanalah akhlak yang dibutuhkan dan diukur. Sementara inti dari dakwah adalah amar ma'ruf nahi munkar. Sedangkan tujuan dakwah ialah mengajak manusia ke jalan Tuhanmu berdasarkan syariah yang tadi disebutkan gitu. Nah, mungkin itu untuk referensi yang kami kutip dari beberapa referensi, dan mungkin sekian yang dapat disampaikan oleh kelompok kami, dan ya sekian saya sebagai moderator atau MC pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.